Usai keputusan PSSI memecat Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia hingga kini masih menyita perhatian publik hingga media luar, saking gacornya sosok pria asal Korea Selatan ini, hingga lirikan dari beberapa negara tak terelakkan lagi, untuk menginginkan jasanya demi mendongkrak performa timnas mereka. Setelah 5 tahun menukangi tim Garuda, pihak PSSI akhirnya memutuskan kontrak kerjasama dengan pelatih asal Korea Selatan ini, usai mengumumkan pemecatan STY pada Senin tanggal 6 Januari tahun 2025 lalu dengan tanpa alasan yang begitu jelas, padahal, pelatih asal Korea Selatan itu masih di performa terbaiknya, dan timnas Indonesia masih berada di posisi ketiga klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C Zona Asia dengan raihan 6 poin. Tim Garuda masih berpeluang finish di posisi kedua jika bisa menyapu bersih 4 laga tersisa tersebut. Namun, pesona Sintayong mampu memikat beberapa negara-negara ini, dan ingin sekali memakai jasanya demi mengangkat performa timnas mereka. Inilah negara-negara yang kepicut untuk memakai jasa Sintayong demi mengangkat performa timnas mereka dalam perebutan tiket menuju Piala Dunia 2026 mendatang. Đang là cầu thủ áo đỏ. Cơ hội, Fawaz. Đó là một cú dứt điểm. Oman, usai gagal angkat performa timnas Oman lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 silam, Federasi Sepak Bola Oman terpaksa memecat pelatihnya Branko Ivankovic. Pelatih asal Kroasia ini dinilai gagal dalam membawa timnas Oman saat berlaga di Piala Asia 2023 lalu, dengan kekosongan di kursi kepelatihan timnas Oman, hal itu menjadi opsi bagi mereka untuk mendatangkan sosok mantan juru taktik timnas Indonesia Sintayong. Timnas Oman yang tengah terlibat dalam perebutan tiket menuju Piala Dunia 2026 mendatang, hal ini tentunya bisa menaruh harapan besar baginya untuk memakai racikan strategi milik pelatih asal Korea Selatan ini untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Hong Kong, sepak bola Hong Kong menunjukkan progres positif dengan proyek naturalisasi para pemainnya, hal itu dibuktikan mereka mampu dan berhasil mencapai semifinal Asian Games 2022, yang pada waktu itu digelar di tahun 2023 lalu. Diketahui Hong Kong saat ini tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 mendatang, di mana Hong Kong tergabung di grup C bersama India, Singapura dan Bangladesh. Hong Kong dapat menjadi tim ideal di bawah racikan Sintayong untuk membangun prestasi timnas Hong Kong, bisa saja dengan hal itu terjadi, dan ketertarikan negara ini terhadap Sintayong kian tak diragukan lagi, tentunya keseriusan Hong Kong membuat hati Sintayong terbuka, dan bisa menerima pinangan negara ini untuk melatih timnasnya. Kuwait, kita ketahui, kalau negara ini, tengah berjuang habis-habisan dan bersaing ketat di grup A, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jika mereka gagal melawan Irak dan Oman, peluang mereka ke babak berikutnya dipastikan tak ada harapan lagi di pementasan Piala Dunia 2026 mendatang. Saat ini Kuwait yang masih dilema, di mana timnas ini ditukangi oleh Juan Antonio Pizzi, di mana sebelumnya pelatih ini emang sukses membawa Kuwait lolos ke semifinal Piala Teluk 2024 lalu, dan tengah bersaing di babak ketiga grup A kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun beberapa pada match belakangan ini, Kuwait hanya mampu duduk di posisi 5 dengan 4 poin, yang mana terpaut tipis atas Oman di posisi 4 dengan 2 poin saja, hal itu tentunya menjadi juru kunci dari batas akhir tim yang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Namun yang menjadi mendebarkan bagi publik Kuwait, jika mereka kalah dari Irak dan Oman pada Maret tahun 2025 ini, otomatis peluang mereka lolos ke babak keempat dipastikan mereka hanya mampu gigit jari. Nah, dalam kondisi seperti ini, sosok Sintayong mungkin bisa merubah segalanya dan bahkan taktik permainannya dapat diandalkan oleh Kuwait saat ini, dan bahkan pengalaman Sintayong dapat dimanfaatkan untuk membangun kembali kekuatan timnas Kuwait menuju Piala Dunia 2026 mendatang. Will be able to create some wonderful touch. Here comes Chante. Into Chantry!
India. Timnas India yang saat ini dikomandoi oleh sosok pelatih Manolo Marquez, yang uniknya ia saat ini memegang dua pekerjaan sekaligus, yaitu melatih FC Goa dan tim nasional India. Hal itu membuat konsentrasinya untuk membangun timnas India menjadi terpecah dua, di mana hal itu dibuktikan dengan hasil yang sangat memprihatinkan buat timnas India, yakni 3 kali imbang, 1 kali mengalami kekalahan, sehingga posisi timnas India makin terancam dalam perebutan tiket menuju Piala Asia 2027 mendatang. Dengan kondisi inilah pihak Federasi Sepak Bola India kepicut untuk memakai jasa seorang Shin Tae-yong demi target lolos ke Piala Asia 2027. Mereka bisa saja menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas India, mengingat saat ini, pelatih Manolo Marquez, yang memiliki pekerjaan ganda. Arab Saudi. Kondisi timnas Arab Saudi tengah dirundung kecemasan, soalnya jika mereka gagal melawan China dan Jepang pada Maret tahun 2025. Tim ini harus mengalahkan Bahrain dan Australia untuk memastikan kelolosan ke babak berikutnya. Timnas Arab Saudi yang tengah ditangani oleh pelatih Hervé Renard, seolah-olah kehilangan strategi dalam meracik timnas Arab, kecemasan dan rasa takut kian menyelimutinya, sehingga membuat timnas Arab kehilangan kepercayaan diri. Dan dilema ini membuat Federasi Arab kepicut untuk memakai jasanya demi mengembalikan kepercayaan diri pemain timnas Arab. Mengingat pelatih Shin Tae-yong yang memiliki track record yang cukup luar biasa, di mana ia mampu membawa Korea Selatan lolos ke Piala Dunia 2018 silam, hal itu tentunya bisa menjadi pertimbangan penting bagi Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau SAFF. Kosong, kita lihat hasil tendangan penalti dari Khalid Ali Syabah. Qatar memiliki gelar sebagai jawara Piala Asia 2023 lalu. Timnas Qatar, yang pada saat ini berada di posisi terjepit di grup A, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana mereka sekarang menempati posisi 4 dengan 7 angka, terpaut 6 poin dari Uzbekistan di posisi 2, atau juru kunci tim yang bakalan lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026, hingga matchday ke-6 grup A. Waktu yang hanya masih menyisakan 2 bulan lebih kurang sebelum kick-off, Federasi Sepak Bola Qatar (KFA) bisa saja menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih Al-Moez Ali dan kawan-kawan. Hal itu mungkin bisa menjadi bahan bagi Shin Tae-yong untuk membantu timnas Qatar saat menghadapi laga krusial melawan Kirgistan dan Iran pada Maret tahun 2025 bulan depan. Menang là cầu thủ áo đỏ. Cơ hội, Fawaz. Đó là will be able to create some wonderful touch. Here comes Chanthe into it.